Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan babul munakahat, bab tentang pernikahan, mengenai masalah bab wali, ya. Bab wali. Di dalam hadis, la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Bahkan ada hadis lagi, hadis sahih, ya. La nikah illa biwali mursyid, tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid, wali yang adil, ya. Wali adil di sini adalah wali yang bukan wali fasik, ya. Kalau wali fasik, mohon maaf, wali yang gemar bermaksiat, ya, seperti mabok-mabokan atau berzina, nauzubillah min dzalik. Maka itu tidak bisa menikahkan anak perawannya. Kenapa? Karena dalam keterangan itu harus istibro dulu selama 1 tahun, ya. Innahu la yuzawwiju illa ba'dal istibro. Sesungguhnya wali fasik tidak boleh menikahkan kecuali setelah istibro selama 1 tahun. Nah, untuk wali di sini ada wali mujbir, ya. Wali mujbir itu wali yang berhak memaksa anak perawannya. Contoh ayah, kakek, yaitu wali mujbir. Itu hanya perawan. Kalau janda mah, anaknya janda nggak bisa, karena as-sayyib ahaqqu binafsiha, janda lebih berhak memilih pasangannya sendiri. Nah, dari jalur nasab, ya, ada wali mujbir, ada wali akrob, ya. Wali akrob itu wali dekat. Contoh saudara, ya, adiknya, kakaknya, itu wali akrob. Ada lagi wali abad, ya. Wali abad itu wali jauh. Kalau ada akrob, jangan dulu abad, gitu, jangan dulu wali jauh. Contoh pamannya, itu, atau uanya, itu disebutnya wali abad. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk urutan wali, ya, kalau tidak ada ayah, tidak ada kakek, fayuqaddamu akhun li abawain, maka didahulukan saudara laki-laki si ayah si ibu. Dari jalur asobah, ya. Didahulukan saudara laki-laki se ayah si ibu. Kemudian akhun li abin, saudara laki-laki se ayah. Kemudian pabanuhuma, anak-anak saudara laki se ayah si ibu, dan anak-anak saudara laki-laki se ayah. Maka yang harus didahulukan adalah fayuqaddamu banul ikhwah li abawain, didahulukan anak-anak saudara seayah si ibu, kemudian anak-anak saudara seayah. Nah, selanjutnya baba ada ibnil akh, setelahnya anak saudara, kemudian amun, baru paman atau uwa, ya, li abawain seayah si ibu. Kalau tidak ada, maka paman seayah. Tidak ada lagi, maka anak-anaknya paman seayah si ibu, anak-anaknya paman seayah. Seperti itu. Nah, itu dari jalur asobah nasab. Kemudian ada lagi jalur asobah wala, ya, kalau dalam kitab. Orang yang telah memerdekakan. Kalau zaman dulu kan masih ada, kalau sekarang sepertinya tidak ada, ya, dari jalur asobah wala, ya, mu'tik yang memerdekakan. Nah, saudara-saudaraku, kalau tidak ada semua masalah wali, maka sesuai dalam hadis Rasul, as-sultan waliyun man la walilaha, pemerintah adalah wali ketika perempuan tidak ada walinya. Maka yang berhak untuk menikahkan adalah sultannya, pemerintahan. Nah, alasan pemerintah atau kepala KUA, ya, kalau biasanya di sini, ya, bisa menjadi wali hakim, satu, karena alasannya tidak mempunyai wali nasab sama sekali, seperti urutan tadi itu sudah tidak ada. Kemudian li ghaibatin, karena tidak ada walinya, entah kemana, ya, maka wali hakim lah yang menikahkan. Kemudian
si walinya jauh, seukuran kira-kira marhalatain ya, 2 marhalah. Kalau masalah 2 marhalah di sini kan ikhtilaf ya ulama. Ada yang mengatakan 80,64 km, ada yang mengatakan ukuran 2 marhalah itu 96 km, ada yang mengatakan juga 119,9 km. Nah ini. Nah itu alasan wali hakim ya, karena walinya tempat tinggal jauh. Kemudian walinya juga sedang ihram. Maka kalau wali sedang ihram itu tidak bisa menikahkan, sesuai dalam hadis al-muhrimu la yankihu wa la yunkihu. Orang yang sedang ihram itu tidak bisa menikah dan tidak bisa menikahkan. Seperti itu. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, wa tuzawwijul hukamu, para hakim ya, hakim bisa menikahkan itu. Tadi ada mulwali, tidak ada wali, tidak ada wali asobah, tidak ada asobah nasab atau asobah wala. Kemudian goibatuhu ya, goib ya, atau masafatul qasri, perjalanan jauh sekitar 2 marhalah. Kemudian walinya, hak wali dicabut oleh negara ya, bisa aja ya. Kemudian sedang di penjara, walinya tidak bisa dijumpai. Atau walinya wali adol. Wali adol itu wali yang menolak untuk menikahkan. Itu wali adol ya. Nah, untuk wali adol di sini, wali, kenapa wali menolak? Kan ada alasan-alasannya. Kalau wali adol memang yang menikahkan wali hakim, tetapi di dalam kitab Fathul Muin dijelaskan la yuzawwijul qadi in adola mujbirun min tajwijiha bikuf in ayyanatu. Wali hakim, seorang qadi, tidak boleh mengawinkan jika wali mujbir, ayahnya, melakukan adol, melakukan atau tidak mau menikahkan, melakukan adol dari mengawinkan dengan lelaki pilihan wanita sendiri. Jadi si wanita ada pilihannya, si mujbir, si wali ada pilihannya. Seperti itu. Maka di sini dijelaskan la yuzawijul qadi, wali hakim tidak boleh menikahkan karena alasan tersebut ya. Si ayahnya punya pilihan, si wanitanya juga, wanita perawan maksudnya, punya pilihan. Sang qadi tidak boleh mengawinkan jika wali mujbir melakukan adol dari mengawinkan dengan lelaki pilihan wanita sendiri, sedangkan sang wali telah menentukan pilihannya pada lelaki lain yang seimbang. Sekalipun keseimbangan lelaki pilihan wali di bawah keseimbangan pilihan sang wanita. Nah, jadi alasan tersebut ya tetap qadi, wali hakim tidak bisa menikahkan atau tidak bisa menjadi wali hakim ya. Seperti itu. Ini keterangan dari kitab Fathul Muin. Nah, mungkin saudara-saudaraku sekalian ya. Oh iya, ada yang terlewat nih. Nah, ada juga ya, adol juga nih. Bentar saya lihat tuh di kitabnya. Tadi kan alasan-alasan wali hakim itu kan
adamul wali, tidak ada wali nasab sama sekali ya, goib walinya atau masafatul qasri, kemudian di penjara, di karantina ya, atau ada lagi tauri. Tauri itu ngumpet, walinya ngumpet ya, ada ngumpet udah mau menikahkan juga. Terus walinya ihram atau ta'ajuz di sini adalah ngundur-ngundur waktu sampai waktu yang telah ditentukan diundur-undur lagi. Memang tujuannya dia mau jadi adol mungkin. Artinya tidak mau menikahkan. Itu alasan-alasan wali hakim ya yang menikahkan diantaranya. Kalau tidak ada wali hakim, summa ilam yujad waliun miman maro, apabila tidak didapatkan semua wali yang disebut di atas, payuzawijuha muhakkamun adlun, maka sang wanita bisa dikawinkan oleh wali muhakam. Wali muhakam itu apa? Siapa? Orang yang didudukan atau diperlakukan selaku hakim ya, tokoh agama ya, wali muhakam. Cuman dengan syarat kalau wali muhakam hurun walathu ma'a khotibiha amroha liuzawijaha minhu. Jadi kalau wali muhakam itu harus diangkat dulu sama calon mempelainya. Jadi wali muhakam itu harus wali yang adil juga ya, diangkat oleh calon istri dan calon suami. Jadi ngangkat wali dulu kepada wali muhakam tadi ya. Seperti itu ya, itu kalau wali muhakam. Itu juga kalau memang tidak ada wali hakim ya. Kalau ada ya harus wali hakimnya. Ada lagi di dalam keterangan Fathul Mu'in ini, ingkanal hakimu la yuzawiju ila bidarohima kama hadatsal an fataju annalaha antualiya adlan mawjudi wa in sallamna annahu la yan'azilu dzalik. Jika wali hakim yang ada tidak mau menikahkan kecuali dengan diberi sejumlah uang, la yuzawiju illa bidarohim, wali hakim tidak mau menikahkan kecuali dengan diberi jumlah uang seperti yang terjadi sekarang, kama hadatsal an dalam kitab nih. Maka pendapat yang berwajah adalah bahwa calon istri bisa mengangkat seorang adil selaku wali dalam keadaan masih ada sang hakim. Jadi mungkin disebut muhakam di sini ya. Orang nggak punya duit, sementara kalau nyari wali hakim harus pakai uang sepertinya contohnya. Nah ini dalam keterangan seperti ini nih keterangannya ya. Fayatajihu annalaha antuwaliya adlan ma'a wujudil hakim. Pendapat yang berwajah adalah bahwa calon istri bisa mengangkat seorang adil ya selaku wali dalam keadaan masih ada sang hakim. Seperti itu. Ini penjelasannya, mudah-mudahan banyak manfaat ya, khusus nih bagi saya sebetulnya ini buat belajar sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Azanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.